Alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Wassoya. Wasiat-wasiat seorang guru atau seorang ayah kepada anaknya atau seorang guru kepada murid-muridnya. Baik, sekarang pelajaran yang ketiga kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsalitsu fi hukukil khallaq al-azimi wa hukuki rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga adalah hak-hak kepada Allah yang Maha Agung dan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha tabaraka wa ta'ala huwa alladzi khalaqaka wa aujadaka wa asbagha 'alaika ni'amahu zahiran wa batinatan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala huwa, dia adalah alladzi jad khalaqaka, yang telah menciptakanmu wahai anakku, wa aujadaka, dan dialah zat yang telah mengadakanmu di dunia, wa asbagha 'alaika ni'amahu, dan ia Allah yang telah menyempurnakan 'alaika kepadamu ni'amahu semua nikmat-nikmatmu, zahiratan wa batinatan, baik yang nampak maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang privasi. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-nikmat kita. Dari hal yang kecil saja seperti buang angin, bersin, itu nikmat. Dan Allah yang menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut dari hal yang kecil sampai yang besar. Melihat itu sebuah nikmat yang sangat besar. Mendengar itu sebuah nikmat yang sangat besar. Banyak orang yang di sana hari ini sudah berumur, nikmatnya dicabut secara pelan-pelan. Yang lagi sakit nikmatnya dicabut secara pelan-pelan. Tapi pada hari ini kita bersyukur, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, khususnya nikmat sehat. Alam ta'lam annaka fi awalima amaraka kung tanutfatan fi batni ummika. Apakah engkau tidak mengetahui, apakah engkau tidak menyadari annaka, bahwasanya engkau wahai anakku, fi awali amrika, pada awal perkaramu diciptakan, kungta engkau itu, nutfatan segumpal mani, fi batni ummika, di perut ibumu. Kita sadarkan ketika kita lahir sebelum lahir di dunia, pas awal perkara kita diciptakan, kita itu hanya segumpal air mani, setetes, bahkan bukan segumpal ya, setetes air mani di perut ibu kita. Famazal tatakallabu fi ni'mati rabbika wa rahmatihi hatta waladatska insanan kamilan. Famazilta tatakallabu fi ni'mati rabbika, maka tidak henti-hentinya tatakallabu fi ni'mati rabbika, Tuhanmu memberikan nikmat, tidak pernah berhenti, terus-terusan Tuhanmu membalik-balikan nikmat untukmu, warahmatihi, dan kasih sayang Allah, hatta waladatska insanan kamilan, sehingga ibumu melahirkan kamu insanan kamilan, menjadi manusia yang sempurna. Wa wahabbaka laka lisanan tatakallamu bihi, dan Allah memberikan laka kepadamu lisanan, sebuah lisan, tatakallamu bihi, yang mana engkau dapat berbicara dengan lisan tersebut. Wa ainan tubsiru biha, dan sebuah mata dan dua mata, yang mana mata itu dapat melihat, engkau dapat melihat dengan mata tersebut. Wa udzunan tasma'u biha, dan dengan telinga tasma'u, engkau mendengar biha, dengannya. Wa aklan tudriku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uka, dan sebuah akal Allah ciptakan, tudriku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uka, engkau mengetahui dengan akal tersebut, ma yadurruka, sesuatu yang bahaya, yang tidak bermanfaat, wa ma yanfa'uka, dan sesuatu yang bermanfaat. Allah menciptakan akal untuk kita berpikir, ya kan? Lengkap, sempurna Allah kita ini diciptakan oleh Allah, bersyukur. Hingga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah Tuhan, Rob, yang telah mengeluarkan kalian fi butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, yang mana kita itu tidak mengetahui sesuatu awal kita dilahirkan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun, dan Allah menjadikan kalian sebuah telinga, kemudian Allah menjadikan mata, menjadikan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Alaihissalladzi wahabbaka hadhihi ni'amata faddulan minhu wa ihsanan qadiran ala salbiha idza agdabtahu fagodiba alaik. Alaihissalladzi wahabbaka, apakah
tidak sekiranya Allah itu telah memberikan hadhihin ni'amah, sebuah nikmat-nikmat, tafadulan yang banyak, minhu darinya, wa ihsanan dan kebaikan-kebaikan. Allah semua berikan kepadamu semua nikmat-nikmat yang tanpa batas Allah kasih, qadiran ala salbiha, dan Allah pun mampu atas menarik nikmat tersebut. Gampang bagi Allah menjadikan orang kaya menjadi miskin, gampang menjadikan orang yang miskin jadi kaya, itu gampang, ditinggal ditarik sama Allah. Kita sehat gagah ya, gampang dibikin sama Allah sakit. Qadiran ala salbiha, kata Allah. Idza agdab tahu, jika tatkala engkau marah kepadanya, kepada Allah, engkau tiba-tiba kesal sama Allah, atau engkau maksiat sama Allah, nggak mau ibadah gitu kan. Nah itu bagi Allah gampang, fagodiba alaika, kemudian Allah marah kepadamu, maka ditariklah semua nikmat karena engkau maksiat kepadanya. Ida abqatahu. Ya bunaya, wahai anakku, kata Syekh Muhammad Syakir, awal wajibin alaika li khaliqika jalla sya'nuhu an ta'rifahu bisifatihi al-kamaliyah. Awal perkara yang wajib alaika kepadamu, li khaliqika, untuk Allah, untuk sang pencipta, yaitu jalla sya'nuhu an ta'rifahu, engkau mengenal Allah bisifatihi al-kamaliyah, dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, harus kita mengetahuinya. Wa antakuna syadidal hirsi, dan engkau tahu bahwasannya syadidal hirsi ala ta'atihi, semangat untuk taat kepada Allah. Dengan apa? Bimtisali awamirihi, dengan melakukan seluruh perintah-perintah Allah. Wastinabin nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Wa an ta'taqida i'tiqadan jajiman annal khaira fima yakhtaruhu Allahu lak. Engkau meyakini dengan seyakin-yakinnya, jajiman secara pasti, secara mantap yakin kepada Allah, annal khaira, bahwasanya kebaikan, fima yakhtarullahu laka, Allah yang memilihmu mengenai baik atau tidaknya. Allah yang telah memilihmu, fima yakhtarahullahu, sesuatu yang telah pilihkan Allah untukmu. La fima takhtaruhu, bukan engkau yang pilih sesuatu tersebut. Itulah yang terbaik adalah pilihan Allah. Ana urid, saya menginginkan, wa anta turid, dan engkau menginginkan. Wallahu fa'alul lima yurid, tapi Allah yang maha menghendaki keinginan tersebut. Anta li nafsika, engkau untuk dirimu. Jadi Allah yang maha tahu ya yang baik seperti apa. Fala tasudannaka an ta'ati maulaka wa ibadatihi asyahawatu wal malahiyu. Maka jangan menghalangimu, benar-benar menghalangi kepadamu, an ta'ati maulaka, ketika engkau taat kepada Tuhanmu, wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah. Apa yang menghalangi? Asyahawatu, yaitu syahwat-syahwat, wal malahiyu, dan nafsu-nafsu. Wala ta'atu ahadin minal makhluqat alziman kana au hakiran, dan janganlah kita taat kepada seseorang pun dari beberapa makhluk, baik taat itu besar ataupun taat itu kecil, baik taat itu agung maupun taat itu secara menghinakan diri kepada seorang makhluk. Ya bunaya, wahai anakku, inna min lutfillahi bi ibadihi irsalur rusuli alaihi mussalatu wassalam. Wahai anakku, merupakan kelembutan Allah, merupakan kelembutan Allah kepada hambanya adalah irsalur rusul, yaitu diutusnya seorang rasul alaihi mussalatu wassalam. Kasih sayang Allah adalah kepada hambanya diutusnya para rasul alaihi salatu wassalam untuk li irsyadil khalqi, memberikan petunjuk, wa hidayatihim, dan memberikan hidayah kepada mereka makhluk, ila ma yuslihu sya'nuhum fi dinihim wa dunyahum, sampai sesuatu itu maslahat bagi tingkah mereka, bagi keadaan mereka, fi dinihim, di dunianya, di agamanya, wa dunyahum, dan di dunianya mereka. Wa akhirur rusuli huwa sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Arabiyyu al-Hashimiyyu, dan akhirnya seorang rasul adalah sayyiduna, yaitu gusti kita Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Arabiyyu al-Hashimu. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka alladhi khalaqaka, seperti halnya
engkau wajib kepadamu, yaitu taat kepada Tuhanmu alladzi khalaqaka, yang mana Allah telah menciptakanmu. Tajibu alaika ta'atu rasulihi al-akrami, dan wajib juga kepadamu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban aziman. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri, dan kepada ulil amri. Dua tafsiran, yang pertama pemimpin, yang kedua ulama, ulil amri minkum, dari kalian. An-Nisa 59. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, yudkhilhu, niscaya maka dia akan masuk jannatin tajri, surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha, di atas surga, yaitu al-anharu, bengawan. Wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, menjauhkan, jauh dari Allah, yu'adzibhu adzaban aliman, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang sangat pedih. Al-Fath ayat 17. Ya bunayya, wahai anakku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa. Kata Syekh Muhammad Syakir, Rasulullah bersabda, la yantiku, ketika Rasulullah berbicara itu tidak dengan hawa nafsu. Fakullu awamirihi wa nawihihi mustanidun ilal wahyi al-ilahi. Maka setiap semua perintah-perintah Nabi dan larangan-larangan Nabi itu semuanya disandarkan, dikuatkan ilal wahyi al-ilahi, kepada wahyu Tuhan. Fata'atuhu min ta'atillahi jalla sya'nuhu, maka taat kepada Nabi merupakan taat kepada Allah jalla sya'nuhu. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah bakal mengampunkan dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Ini keren sekali teman-teman. Ya bunayya, wahai anakku, la yakmulu imanul abdi hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seorang hamba tidak bakal sempurna imannya hatta yakuna, sehingga ada Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, ahabba, lebih dicintai, ilaihi, padanya, mimma siwahuma, daripada selainnya. Jadi utamakan, prioritaskan cinta itu kepada Allah dan Rasulnya teman-teman. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ini keren banget. Tidak dikatakan salah satu beriman di antara kalian sehingga Anda itu paling mencintai Nabi daripada orang tuamu, anak-anakmu, manusia seluruhnya. Jadi cinta Nabi nomor 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan dars selanjutnya, yaitu dars keempat, fi huquqil walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.